Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali mereview film. Film yang kali ini gua akan mereview film Prilly Latuconsina nih, yang dimana dia berperan sebagai wanita bipolar. Apa itu bipolar dan seperti apa sih filmnya? Ini kisah drama percintaan remaja, yaitu Kukira Kau Rumah. Mau tahu langsung review lengkapnya? Ini dia review film. Oke penikmat film, kali ini kita akan kembali ngebahas dan mereview film baru. Film barunya kali ini adalah film yang baru tayang di digital streaming Disney Plus Hotstar. Jadi bukan di bioskop ya. Kalau di bioskopnya sih udah turun layar sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi film ini sudah tayang di Januari dan Februari bulan yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu di awal tahun. Dimana ketika kita baru saja keluar dari pandemi, film ini tayang dan luar biasanya lagi mendapatkan jumlah penonton yang lumayan besar, yaitu 2 juta penonton. Wah, luar biasa, amazing. Film underrated ya, film yang gak disangka-sangka bisa meledak, ternyata meledak juga nih. Karena hype-nya gak terlalu besar dibandingkan film-film drama lainnya ya. Film ini kategorinya drama nih. Jadi film ini bisa dikatakan berkesan bagi penonton mungkin ya. Jadi di-share terus tuh. Akhirnya penonton lain mengajak penonton lainnya juga untuk nonton. Sehingga semakin banyak. Jadi filmnya benar-benar berkesan bagi penonton ya, nggak sekedar orang ikut-ikutan buat nonton. Jadi benar-benar suka sama filmnya aja gitu. Jadi banyak lah. Apalagi film ini ditayangkan ketika awal-awal pandemi. Awal-awal selesai pandemi. Dimana ya orang tahu lah pengen nonton, pengen keluar, menikmati hal-hal dan hiburan yang menyenangkan tapi terbatasi ketika pandemi, akhirnya bisa menonton film pilihannya ini. Karena belum banyak waktu itu film-filmnya, hanya ada beberapa dah film Indonesia yang tayang, dan mungkin di luar juga ada stok film gudang lah ya yang bisa ditayangkan, cuman khusus film Indonesia hanya ini nih. Oke, film ini diperankan oleh Prilly Latuconsina sebagai Niskala dan juga akan ditemani oleh Pram nih, yang diperankan oleh Jordi Pranata. Nah, ini Niskala dan Pram akan ketemu, nanti gue ceritain. Nah, ada temannya juga nih, yaitu Dinda dan Octavianus. Dinda diperankan oleh Senina Sinamon dan juga Octavianus diperankan oleh Raim Laude. Ini teman kecilnya Niskala ya, si Octavianus dan juga Dinda ini. Selanjutnya ada pemeran pendukung lainnya seperti Yuniko Priscilia, Kiki Narendra, Andi Rianto, Ence Bagus, dan Ananta Rispo, dan segala macam. Banyak lah pemeran pendukung di sini. Dan film ini juga langsung diproduseri loh sama si Prilly Latuconsina. Luar biasa ya, si Prilly dapat kesempatan sebagai produser di film ini. Disutradarai juga oleh Umay Saha. Dan Prilly tidak sendiri karena ditemani oleh Yahni Damayanti sebagai produser keduanya. Dan penulisnya di sini ada Monty Tiwa, Umay Sahab, dan Imam Salimi. Wah, bertiga ya, jadi dikeroyok nih filmnya. Lalu film ini ternyata berdasarkan lagu dari Amik Dala, judulnya Kukira Kau Rumah. Wah, ternyata terinspirasi dari lagu ya. Luar biasa. Film kayak gini berarti kayak model Surat Cinta untuk Starla, mungkin kayak gitu-gitu kali ya, yang terinspirasi dari lagu Asal Kau Bahagia. Juga pernah tuh film apa lagunya Armada difilmkan. Wah, luar biasa. Berarti semakin banyak nih kayak puisi difilmkan, lagu difilmkan. Jadi hal-hal yang menarik bisa diangkat lagi nih ke drama, ke film-film drama yang bisa berkesan buat penonton. Oke, film ini masih mengisahkan tentang Niskala ya, yang memiliki kekurangan apa kelebihan gitu ya. Ya ibaratnya penyakit yang menjangkit ke kesehatan mentalnya nih. Jadi penyakitnya bukan penyakit menular kayak kulit, gatal-gatal dan lain-lain, bukan. Lebih ke kesehatan mental, yaitu psikologi. Nah, jadi psikologinya si Niskala ini sering terganggu lah ya, sering kayak emosionalnya berubah seketika gitu. Tiba-tiba kalem, tiba-tiba ceria, tiba-tiba apa ngamuk-ngamuk gitulah bahasanya. Jadi istilahnya bipolar ini menjangkit si Niskala sejak lahir kali ya, nggak tahu. Pokoknya ketika berobat dia divonis bipolar kayak gitu.
Nah, jadi sebelum dia berobat itu ada suatu kejadian di mana dia masih kecil itu, ketika gurunya dia telat datang ke sekolah, dia dihukum oleh gurunya nih. Nah, kalau murid kayak cowok mungkin digunting rambutnya kalau panjang, kalau apa namanya celananya ketat digunting. Nah, cewek juga sama, roknya ketat digunting nih. Akhirnya si Niskala nggak terima roknya digunting. Akhirnya dia marah-marah, wah gila, ngamuk-ngamuk sampai kayak megang gunting itu kayak pengen ngebunuh si gurunya itu. Nah, ini yang membahayakan dari bipolar tersebut. Jadi gangguan kesehatan mental ya. Amazing pokoknya. Jadi emosinya bisa berubah-berubah sesaat, seketika. Dari senang tiba-tiba jadi marah, dari marah tiba-tiba jadi sedih. Wah, ini penyakit psikologi yang luar biasa pokoknya. Nah, jadi temennya yang lain nih, dua temennya ini udah tahu lah ya si Niskala seperti apa. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk si Niskalanya terutama untuk tidak melanjutkan sekolah, alias sekolah di rumah aja nih kata bapaknya. Jadi dia sembunyi-sembunyi kuliah juga, ibunya yang menyuruhnya untuk kuliah, sementara si bapaknya nggak mau karena lebih protektif nih setelah tahu si Niskala kena penyakit bipolar ini. Jadi dia lebih menjaga si Niskala dengan cara mengurungnya lah bahasanya ya, jangan sampai si Niskala ini keluar gitu. Nah, dia semakin bosen, semakin kayak frustasi terhadap situasi yang dimana dia selalu di rumah gitu. Dia pengen bebas, dia pengen terbang, bahasanya seperti itu. Jadi ada kata-kata yang wah puitis sekali, ada kata-kata yang menginspirasi banyak orang di sini. Peran orang tua sangat penting loh di sini untuk mendidik anak. Karena ketika anak dididik dengan cara itu, dia akan tertutup. Ketika dididik dengan cara ini akan lebih terbuka lagi pikirannya. Karena setiap anak yang dididik ternyata memiliki perbedaan. Nggak bisa disamakan. Ketika anaknya keras, jangan dihantam lagi dengan kekerasan, alias si orang tuanya itu mendidiknya dengan keras. Justru dengan cara-cara yang lebih teknikal lagi, yang lemah lembut tapi nggak memanjakan gitu. Nah, pokoknya setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi cara mendidiknya pun berbeda-beda ternyata ya. Itulah pesan dari film ini. Nah, inti ceritanya bukan tentang bipolarnya, tapi inti ceritanya tentang gimana si Niskala ini kuliah dan bertemu dengan si Pram. Nah, Pram ini adalah cowok yang disuka oleh Niskala karena dia memiliki kemampuan menciptakan lagu ya. Cowoknya ini orangnya kesepian, nggak punya temen dan bisa dikatakan nggak punya cewek segala macam, dan akhirnya lagu-lagunya kayak patah hati terus, padahal dia nggak punya siapa-siapa. Patah hati sama siapa coba ya, jadi lagunya galau-galau mulu dia yang ciptain, mungkin karena kesepiannya itu. Jadi si Pram ini pengen mengajak si Niskala hadir dalam kesepiannya, atau kata dia sih sepi bersama gitu. Anjay, bener-bener kayak anak senja banget ya si Pram ini. Tapi ternyata si Pram yang kesepian sudah lama ini ternyata cocok sama si Niskala yang emang temperamental gitu ya, yang memiliki emosi yang sering berubah-ubah. Keceriaannya yang didapat oleh si Pram itu bersama si Niskala ternyata meyakinkan dia bahwa dialah sosok yang tepat untuk menemani si Pram. Akhirnya romansa itu tercipta, kisah cintanya terjalin dengan so sweet banget lah pokoknya. Adegan dramanya mendayu-dayu itu, ibaratnya kita di perasaan kita nih bergojolak nih, dinaik turunkan seperti ombak ibaratnya, lalu dihantam keras ke batu karang. Waduh, endingnya benar-benar luar biasa mengejutkan ya, dimana si Niskala ini udah bahagia-bahagianya lalu ternyata dihambat lagi dan dihantam lagi oleh batu karangnya itu. Batu karangnya siapa? Orang tuanya sendiri, bapaknya yang melarang dia keluar. Intinya hantaman-hantaman dari dalam ternyata lebih menyakitkan daripada hantaman dari luar. Kalau dari luar kan mungkin fisik yang kena. Nah, kalau hantaman dari dalam mungkin bisa ke hatinya, perasaannya. Wah, luar biasa. Jadi emang peran orang tua, keluarga itu penting banget membuat si anak itu nyaman dalam kehidupannya dan lebih berkembang lagi. Ya, itu adalah sosok Niskala ini, sesuatu hal yang bisa aja sering ditemui di luaran sana, cuman karena mereka jalan keluar mungkin lebih tak terlihat aja ya, tapi banyak kok yang sifatnya seperti introvert, ekstrovert dan berbagai macam beragam-ragam lah
ke psikologis anak. Nah, salah satunya juga ibaratnya film-film kayak semacam ini yang bisa menginspirasi banyak orang. Luar biasa. Film ini diciptakan dari lagu, ternyata idenya brilian dan kisah romansanya juga oke punya. Kalau gue sih menilai film ini sebagai film yang memiliki pesan tersembunyi, yaitu peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak. Itu pesan yang gue dapat dari film ini. Mungkin itu yang ingin disampaikan, tapi melalui drama, agar kita tidak jenuh dan tidak merasa kita digurui oleh si film itu. Jadi kita tidak seakan-akan dinasehatin, enggak. Justru film ini kita yang masuk kepada situasi tersebut, yang gimana kita mendapatkan hantaman-hantaman dari dalam. Ya, itu film kalau menurut gue kesannya dapat banget, ceritanya dapet, mendayu-dayu, simple, mudah dinikmati dan mudah dipahami juga. Perasaan kita sempat dibawa juga, ibaratnya dicampur adukan lah, ketika senang-senang, ketika bahagia-bahagia. Karena film-film psikologi semacam ini, kalau buat gue ya, ini tipe gue banget lah, tipe film kayak yang gue suka dibandingkan film-film yang mellow, menje, dalam arti segini aja udah baru patah hati sebentar udah nangis, udah nggak seru banget lah film-film kayak semacam itu, atau ibaratnya frustasinya berlebihan gitu. Kalau ini enggak, memang karena dirinya aja yang memiliki keterbatasan ya, atau penyakit yang bisa dikatakan bipolar tersebut. Jadi bisa dimaklumi lah kenapa si cewek ini memiliki sikap dan sifat yang agresif gitu loh, ibaratnya emosionalnya sering berubah. Wah, gue demen banget, arti pesannya dapet, pokoknya ceritanya oke, simple, pemerannya oke punya, dan filmnya sangat mudah dinikmati lah oleh berbagai kalangan, baik yang dewasa maupun yang kalangan anak muda ya. Anak muda sih jelas ini film bermanfaat banget. Kalau gue sih memberi penilaian 8,2 dari 10 untuk film Kukira Kau Rumah. Kalau kalian gimana nih? Setuju nggak dengan pendapat gue? Langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe video gue di Hadid Movie Time. Tentu saja bantu video gue biar terus naik. Mudah-mudahan kalau sudah mencapai 1000 subscriber dan lain-lain, gue akan bisa meet and greet mungkin sama artis-artisnya, atau mungkin melihat lah ya bagaimana proses gala primer, walaupun nanti nggak diundang. Jadi istilahnya ya gue mencari kesempatan, kalau udah semakin besar ya mungkin gue akan memperbaiki juga, bisa syuting di luar lebih baik dan segala macamnya. Jadi interaksi gue bersama pemeran film dan juga teman-teman gue untuk ngebahas film lebih seru lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video gue sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tentu saja yang seperti gue bilang tadi, subscribe, dan subscribe. Terima kasih untuk bantuannya yang sudah subscribe, dan yang belum, yuk subscribe. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadid Movie Time.